Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, berbicara mengenai Tuhan, pasti ada yang meyakini atau belum mempercayai. Bagi yang mempercayainya, tentulah keberadaan Tuhan memang amat sangat berpengaruh. Namun, bagi mereka yang belum mempercayainya, maka Tuhan hanya sekedar ilusi dan imajinasi manusia belaka, tidak lebih. Lalu, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apa bukti bahwa Tuhan itu ada? Apakah ada penjelasan ilmiah tentang adanya Tuhan? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Pasti banyak orang di dunia ini sudah mempercayai adanya Tuhan. Ada yang masih meyakini namun dengan usaha, dan bahkan ada yang tidak atau belum mempercayainya. Tetapi coba pikirkanlah, Tuhan memang tidak bisa dilihat, namun hasil ciptaannya bisa dilihat dan membuktikan bagaimana sesungguhnya sang pencipta itu. Karena pencipta bisa terlihat lewat ciptaannya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan jika Tuhan itu ada, seperti hal misterius yang biasanya muncul dari penelitian ilmuwan. Para ilmuwan selalu berambisi untuk menemukan berbagai teori dan membuat penelitian-penelitian baru untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Tak jarang beberapa penelitiannya gagal, namun malah membuktikan jika Tuhan itu ada. Mari kita simak beberapa penelitian tersebut. Pertama, alam semesta pasti ada penciptanya. Para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta tercipta karena ada satu ledakan energi dan cahaya yang dahsyat yang disebut Big Bang. Peristiwa itu juga diyakini sebagai awal dari terbentuknya langit dan juga waktu. Big Bang seharusnya memproduksi jumlah yang sama antara matter dan antimatter. Jika tidak, semesta akan hancur. Namun faktanya, jumlah matter justru lebih banyak dan alam semesta tetap tercipta. Hal ini sama sekali tak bisa dijelaskan ilmuwan. Begitu pula dengan massa dari alam semesta. Bagaimana bisa alam semesta mendapatkan massanya? Karena tanpa adanya massa, semesta tidak akan nyata. Selain itu, kombinasi jarak antara planet dan tata surya juga masih menjadi misteri. Bumi berada pada jarak yang pas pada matahari sehingga tak terlalu dekat hingga membakar dan terlalu jauh hingga membeku. Hal ini bisa dijelaskan. Kedua, kehidupan kita diatur layaknya simulasi komputer. Seorang ilmuwan Jerman mencoba mendeteksi batas alam semesta dengan menggunakan sinar kosmik yang fragmen atomnya berasal dari luar tata surya. Sinar kosmik ini seharusnya punya kekuatan yang terbatas dan lama-kelamaan makin menurun. Namun ketika sinar kosmik ini sampai di bumi, jumlahnya sama, yakni 10 elektron volt. Hal ini memperlihatkan bahwa sinar kosmik memiliki titik awal serupa sehingga selalu memiliki jumlah yang sama dan diatur layaknya mengendalikan komputer. Ketiga, DNA manusia. Dr. Collins menyatakan jika DNA manusia menyimpan bukti keberadaan Tuhan. Apakah sahabat muslim tahu jika di setiap sel dalam tubuh kita ada suatu kode perintah yang sangat terperinci? Seperti halnya kode komputer. Kode komputer terdiri dari angka 0 dan 1. Seperti contohnya 1100101010111000. Sedangkan kode DNA, setiap sel manusia memiliki 4 kode yaitu AT, GC dan diatur seperti CGTG, TGAC, TCG, CTCC, TGAT. Ada sekitar 3 miliar huruf dalam setiap sel manusia, dan setiap huruf dalam sel itu membentuk DNA yang dapat memerintahkan sel untuk bertindak melakukan sesuatu. Hal seperti ini tentu lahir berkat desain panjang dari sesuatu yang sangat hebat di luar jangkauan intelijensi manusia. Dan masih ada pertanyaan, siapa sosok hebat yang mampu menciptakan DNA yang sangat rumit itu? Keempat, rumus keberadaan Tuhan. Kurt Gödel, seorang matematikawan, menemukan teorema tidak lengkap yang menegaskan keberadaan Tuhan.
Teori ini kemudian berkembang dengan dua bagian utama, yakni kebutuhan dan peluang. Teori Gödel menyatakan bila Tuhan adalah zat yang paling agung dan ada di setiap pemikiran manusia. Secara otomatis kita mempercayai adanya Tuhan bila kita yakin di luar sana ada zat lebih hebat dari apapun. Oleh sebab itu, keberadaan Tuhan bisa dikatakan absolut. Kelima, ketika manusia ingin meniru kuasa Tuhan, selalu gagal. Biocwerk, sebuah perusahaan asal US, mencoba menghidupkan orang meninggal. Proyek yang diberi judul Reanima ini berambisi untuk menghidupkan 20 orang meninggal asal India yang sudah diputuskan secara legal dan klinis telah meninggal. Namun belum ada berita mereka telah berhasil. Sahabat, sebagai umat muslim haruslah kita meyakini bahwa Allah itu ada. Karena sudah banyak sekali cerita dan penelitian tentang kebesaran Allah. Semakin canggih teknologi dan ilmu pengetahuan, maka semakin terlihat bahwa Tuhan itu ada. Semoga dengan kemajuan teknologi bukan membuat kita menjadi ragu akan keberadaan Allah yang Maha Kuasa, namun menambah keyakinan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini beserta semua proses super kompleks yang ada di dalamnya kecuali dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.